mengirimkan proyek ketaatan kepada kakak. Wah, dia sangat luar biasa, dia setia dan dia selalu taat untuk melakukannya. Ini adalah hal kecil sebenarnya Kak ya. Nah, tapi saya salut sama dia, setiap minggu dia pasti kirim proyek ketaatannya. Nah, sebelum kita, siapakah dia ya? Siapa ya Kak? Mau tahu adik-adik? Nah, ini nih adik-adik hasil proyek ketaatan yang teman kalian kerjain. Taat banget ya dia, sampai-sampai gak pernah absen loh adik-adik buat kirim proyek ketaatannya. Setiap hari ya kerjain loh adik-adik, makanya banyak. Adik-adik tahu gak siapa yang buat proyek ketaatan ini? Siapa ya orangnya? Orangnya ialah Petra. Wah, makasih ya Petra udah taat ngerjainnya. Semangat terus. Nah, luar biasa ya teman kita ya. Namanya adalah Petra. Dari dulu dia selalu rajin loh Kak. Ya, walaupun kadang kita juga lupa nih menanyakan Kak. Petra langsung kasih ya. Luar biasa. Kakak juga yakin adik-adik semua pasti bisa. Pasti bisa taat seperti Petra. Amin Kak? Amin. Oke. Nah, sekarang siapa yang masih ingat arti Dimensi yang baru. pasti semua ya, bisa ya. Sekarang yuk kita ikutin yuk gerakannya dan jangan lupa diperkatakan supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 1, 2, 3. Tahun 2020 adalah tahun Mesi yang baru. Artinya berubah menjadi serupa dengan Kristus. Dari kepala dan menjadi ekor. Teman-teman, marilah kita berdoa bagi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat-Mu kami boleh berada pada hari ini dalam keadaan sehat ya Tuhan. Engkau yang berkati kami, Engkau yang melimpahkan berkat atas kehidupan kami semua. Sekarang kami mau berdoa bagi Indonesia ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini ya Tuhan, supaya dapat terhindar dari virus corona. Berkatilah para dokter dan perawat yang agar bisa menangani virus ini dengan baik ya Tuhan, dapat memulihkan warga-warga Indonesia Tuhan, agar dapat sehat kembali dan terhindar dari virus corona. Berkatilah ya Tuhan Presiden dan wakilnya, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang tepat ya Tuhan, untuk menangani virus corona ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan keluarga-keluarga agar bisa berikut dalam penanganan virus corona ya Tuhan, dapat tetap terhindar dari virus corona dan dapat sehat karena berkat rahmat-Mu ya Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan gereja-gereja di Indonesia, supaya dapat menjadi saluran berkat bagi warga-warga Indonesia, bagi jemaat-jemaat di Indonesia, bagi pasien-pasien virus corona di Indonesia ya Tuhan. Berkatilah juga Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa lain agar dapat terhindar dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh virus corona ini ya Tuhan. Berkatilah bangsa kami, berkatilah juga jemaat-jemaat GBIDS ya Tuhan, agar mereka dapat tetap sehat dan sehat selalu karena nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya karena Engkau ya Tuhan, kami bisa sehat ya Tuhan pada hari ini. Hanya karena Engkau ya Tuhan, kami dapat terhindar dari virus corona. Hanya karena Engkau ya Tuhan, kami dapat terhindar dan bangsa kami pun dapat terhindar dari virus corona ini ya Tuhan. Kami hanya bisa berharap padamu ya Tuhan, kami hanya bisa bersandar padamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menolong kami ya Tuhan sekarang. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang di surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ampuni bangsa dan negara kami dari segala kesalahan. Lindungi bangsa dan negara kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja kami. Satukan hati gereja-gereja kami agar bisa mencari wajah-Mu.
Kami juga mau berdoa untuk generasi Yeremia. Bangkitkan generasi Yeremia, pakai anak-anak mudamu untuk menjadi alatmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan amin. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan dan kita juga mau masuk ke dalam firman Tuhan. Semuanya siap-siap, semuanya sungguh-sungguh. Adik-adik, berikan hati kalian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran.
melakukan segala perkara dalam hidup kita. Ayo semuanya berdoa, semua bersyukur. Akui Tuhan kedahsyatan Tuhan. Perkatakan kalau Tuhan itu luar biasa. Perkatakan kalau Tuhan itu sungguh luar biasa. Perkatakan kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Dalam hidup kami Tuhan, kami terus berjuang Tuhan, untuk kami boleh tetap setia di dalam Engkau ya Tuhan. Sekalipun dunia bergoncang ya Tuhan, kami mau tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami tetap setia kepada-Mu Tuhan, dan kami tetap teguh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan Bapa, sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirman ya Bapa, pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Berfirman ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, amin. Semuanya siap mendengarkan firman Tuhan? Ya. Gue dalam banget ya Kak. Yang mana ya Kak? Itu tuh loh Kak yang bagus juga tadi. Oh, apalagi yang bagian rapnya ya Kak? Ya Kak. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kak Salom, udah pernah belum ngerasain kebaikan Tuhan? Oh aku pernah dong Kak. Jadi kemarin aku ujian KTN, tapi harusnya aku nggak bisa ikut Kak karena aku belum bayar 3 bulan. Nah tapi karena Tuhan ngasih berkat ke aku, jadi aku bisa ikut ujian itu Kak. Wah, luar biasa ya Kak. Luar biasa banget ya Kak. Iya, pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Terus kalau Kakak ada nggak Kak kebaikan Tuhan yang Kakak alami? Oh, pastinya ada Kak. Sepanjang hidup kita pasti selalu mengalami kebaikan Tuhan. Nah, baru-baru ini nih Kak, waktu tanggal 30 April kemarin, Kakak itu mau ke gereja
karena ada rekaman untuk ibadah online Kak. Nah pada waktu itu kan ada berlaku tuh peraturan PSBB, di mana kita nggak bisa naik Gojek, naik Grab. Nah akhirnya saya pilih untuk bawa motor sendiri nih Kak. Tiba-tiba di tengah jalan nih Kak, saya jalan dari sisi kiri jalan, saya nggak lihat kalau ada mobil keluar dari kiri mau ke kanan. Nah, saya tahu ada mobil itu ketika saya udah menabrak itu mobil dan saya jatuh. Nah, itu sungguh luar biasa kebaikan Tuhan dalam hidup saya, karena pada waktu itu, waktu saya jatuh, saya nggak marah-marah, tapi yang keluar dari mulut saya itu adalah darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Nah, sampai akhirnya saya dibawa ke UGD, dan jidat saya ini luka nih Kak, berdarah, sampai dijahit 7 jahitan. Terus tapi selama saya di perjalanan sampai ke UGD, saya hanya berdoa dan mengucapkan darah Yesus dan berbahasa roh. Nah, ketika saya udah di UGD nih Kak, luka saya dikasih bukan betadin ya, alkohol, bersihin luka. Biasanya kalau luka itu dibersihin dengan alkohol pasti perih ya Kak ya. Tapi ini puji Tuhan itu sangat baik. Saya nggak ngerasain sakit apa-apa Kak, nggak merasakan perih. Terus waktu mau dijahit kan sebelumnya kita dibius dulu. Nah si dokter bilang gini, nanti waktu saya suntik agak perih ya, tapi ternyata nggak ada perih loh Kak. Pokoknya selama saya diobatin sampai saya selesai dijahit itu nggak ada saya ngerasain sakit. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sampai ini nih Kak, saya juga nggak mengeluarkan uang sedikit pun. Nah mobil yang saya tabrak ini orangnya sangat baik, Tuhan kirim. Saya juga merasakan kebaikan dari orang yang saya tabrak. Semua biaya admin, dia ngurusin pendaftaran saya, semua dia naik turun pendaftarannya itu kan ada di lantai 2 tuh. Nah dia mengurusi semua sampai saya selesai diobatin, saya udah tinggal pulang, udah nggak ngurusin apa-apa lagi ya Kak. Kebaikan Tuhan tuh nyata banget ya Kak. Iya benar Kak. Tuhan juga nggak pernah terlambat Kak. Ya betul. Nah tapi kira-kira kita orang lain sudah bisa merasakan kebaikan kita belum ya Kak? Wah bener tuh Kak. Aku ada deh Kak. Jadi waktu aku sekolah, aku bekal nih Kak sama uang jajan lebih. Dan teman aku itu ada 1 orang yang nggak bawa uang jajan dan dia kelaparan. Akhirnya bekal itu aku kasih ke teman aku dan aku bisa makan makanan yang kantin. Itu sih Kak. Kalau Kakak ada nggak Kak? Saya sih ada ya, karena kita sebagai anak Tuhan kita harus berbagi, kita harus menunjukkan kebaikan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Nah hari-hari ini waktu pandemi mulai di Indonesia, orang-orang kan yang berbagi-bagi ya. Nah salah satunya saya waktu itu saya masak makanan, dan saya ingat ada seorang ibu yang memang di tempat dia itu dia nggak bisa masak Kak. Jadi saya langsung bagi dia makanan. Nah, kemudian pada waktu itu juga saya suka bikin masker nih Kak, masker kain saya jahit. Dan saya juga ke beberapa orang saya bagi dengan gratis. Nah, tahu nggak Kak, ketika kita berbagi, ini baru lihat nih Kak, waktu itu saya mau bagi makanan, tiba-tiba ada yang pesan masker loh buat ke saya loh Kak. Sehingga saya dapat uang tambahan deh Kak. Berarti bukan Tuhan selalu ada ya Kak? Iya, apalagi ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita mau menabur nih Kak, nah Tuhan yang menyediakan benih yang akan kita tabur. Jadi kita juga boleh takut kekurangan ya Kak? Iya benar, kita pasti dicukupkan oleh Tuhan. Terus kita ada apa lagi nih Kak? Oh ya, kan tadi kebaikan itu kan Tuhan sudah menyatakan kebaikannya kepada kita. Dan kita juga harus menyatakan kebaikan kita kepada orang lain. Nah, kita harus melakukannya, kita harus menunjukkannya, kita harus apa lagi ya? Jadi kita tidak hanya menyimpan kebaikan kita itu, Kita sepakat juga ya Kak? iya kita harus praktek dulu juga, seperti ayat hafalan kita hari ini Kak. Gimana Kak? Di dalam Filipi 4 ayat 5. Ayat 5. Yuk adik-adik yang di rumah coba dibuka Alkitabnya, buka Filipi 4 ayat 5.
Yuk, adik-adik kita baca bareng-bareng yuk. Filipi 4 ayat 5. Sudah ketemu belum? Oke. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Wow, apa nih Kak maksud dari ayat ini? Nah itu tadi Kak, tadi kakak lakukan, yang sudah kakak lakukan ketika teman kakak nggak punya makanan di sekolah, terus kakak bawa bekal, kakak berbagi sama teman kakak. Nah, terus ketika kita melihat orang lain sedang kesusahan, kita membantunya, tidak hanya bilang, ih kasihan ya, tapi waktu kita bilang kasihan, kita juga menunjukkan bahwa kita itu kasihan, kalau bahwa kita itu mengasihi dia. Kita harus praktek ya Kak? Iya, kita harus praktek. Nah, supaya karena kan bilang nih, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, ini bisa juga diartikan ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita menunjukkan kebaikan hati kita kepada orang lain, itu kita berarti menjadi berkat, menjadi garam dan terang kepada orang-orang. Terlebih-lebih kepada orang yang belum mengenal Tuhan, Kak. Iya. Tapi jatuhnya kayak pamer nggak sih Kak? Oh, enggak dong Kak. Beda kalau kita melakukan kebaikan itu dengan tulus karena kita mengasihi mereka, tapi bukan karena supaya kita dipuji, supaya kita dilihat orang ya, supaya kita dibilang baik, bukan, tetapi kita melakukannya dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan ya. Dan itu memang firman Tuhan. Hendaklah berarti itu satu perintah ya Kak. Nah, berarti kita harus menunjukkan kebaikan kita kepada semua orang agar orang-orang bisa lihat ada Yesus di hidup kita ya Kak. Ya benar Kak. Oke. Nah, judul firman Tuhan kita hari ini adalah belas kasihan terhadap sesama manusia. Wah, belas kasihan terhadap sesama manusia Kak. Iya. Di Alkitab ada nggak ya contoh tentang orang yang mengasihi, yang menunjukkan kalau dia berbelas kasihan kepada sesamanya? Ada nggak ya Kak? Oh ada Kak, seorang Samaria yang murah hati. Oh iya benar ya, perempuan Samaria yang bermurah hati ya Kak ya. Coba kakak ceritakan nggak buat adik-adik kita di rumah Kak? Oh boleh dong Kak. Ini nih adik-adik. Jadi ada seorang Yahudi mau jalan dari Yerusalem mau ke Yeriko, tapi di tengah perjalanan dia dirampok sama perampok sampai dipukuli sampai hampir mati nih orang Yahudi ini. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian ada satu orang namanya seorang imam. Seorang imam itu bisa dibilang adalah pemimpin gereja. Dia datang, dia melihat orang Yahudi itu tergeletak, tapi ia tidak tergerak untuk membantu orang tersebut. Sementara adik-adik. Terus yang orang yang kedua itu adalah seorang Lewi. Nah, seorang Lewi ini bisa dibilang dia adalah seorang pengerja. Terus pas dia melewati orang Yahudi itu, dia juga sama kayak seorang imam tadi, dia tidak tergerak hatinya untuk menolong orang tersebut. Akhirnya dia langsung tinggal gitu aja adik-adik. Nah, terus yang ketiga ada satu orang namanya seorang Samaria. Dia pas lihat orang Yahudi tergeletak di bawah situ, akhirnya dia tergerak hatinya untuk membantu orang Yahudi tersebut Kak, sampai dia bayarin semua kebutuhan yang ia harus dapatkan agar semua bisa sampai tuntas, agar orang Yahudi itu sampai sembuh Kak. Padahal orang Yahudi dan orang Samaria pada waktu itu nggak berteman ya. Betul banget Kak. Nah, jadi di antara tiga orang ini adik-adik, siapakah yang menunjukkan belas kasihannya kepada sesama? Apakah seorang imam? Adik-adik tahu nggak imam itu apa? Imam itu berarti pemimpin di gereja loh Kak. Berarti tahu firman Tuhan nggak? Iya tahu banget. Berarti harus mengasihi Tuhan nggak? Mengasihi sesama. Iya. Tetapi dia hanya lewat aja melihat dan meninggalkan. Dia tidak tergerak hati untuk menolong orang tersebut. Iya. Terus yang orang kedua, orang Lewi. Nah, dia termasuk orang yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama enggak? Enggak Kak. Enggak ya. Terus yang ketiga, Seorang Samaria. seorang Samaria. Dan dia tadi apa? Dia Merawat ya, dia sampai membersihkan lukanya dulu, sampai sembuh dibayarin dibawa ke makan. penginapan ya. Iya. Terus
dan dia tidak meninggalkan orang tersebut begitu aja di penginapan ya Kak. Dia meninggalkan uang juga supaya yang terluka ini bisa sembuh. Iya, seperti kakak tadi kan ya Kak, saya nggak ditinggalkan begitu aja di UGD ya, tapi semuanya diurus oleh orang yang saya tabrak, padahal yang bersalah saya ya Kak. Nah, berarti di antara yang ketiga ini yang menunjukkan belas kasihannya adalah Seorang Samaria, Kak. oh iya, jadi adalah seorang Samaria. Nah, jadi waktu kita melihat seseorang sedang terluka atau sedang kesusahan, nah kita tidak hanya bilang ih kasihan ya, aduh kasihan ya, tapi nggak berbuat apa-apa. Nah itu sama aja bohong. Harus dipraktekkan, ya. Harus dilakukan. Nah hari-hari ini kan adik-adik negara kita mengalami COVID-19 dari bulan awal Maret ya, dan dimana akibat COVID ini banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan, di PHK. Di PHK itu artinya dia dikeluarkan dari perusahaan karena perusahaan sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai menggaji mereka. Dan ada yang masih tetap bekerja tetapi gajinya dipotong ya Kak, ada yang 25%, ada yang sampai 50% ya. Jadi itu membuat orang-orang jadi mengalami kesusahan, dan banyak juga perusahaan yang akhirnya tutup karena COVID ini ya. Jadi produksinya nggak berjalan dengan baik sehingga mengganggu perekonomian di Indonesia Kak. Ya Kak, benar Kak. Ya. Jadi banyak yang pengangguran. Pengangguran itu tahu, adik-adik tahu nggak ya artinya? Pengangguran itu tidak mempunyai pekerjaan. Nah disinilah dengan kondisi yang seperti ini kita menunjukkan belas kasihan kita kepada orang-orang yang lagi kesusahan. Ini waktunya kita untuk praktek ya. Ini waktunya kita untuk praktek. Contohnya seperti apa ya Kak? Kita untuk menolong, untuk menunjukkan belas kasihan kita kepada mereka. Contoh yang simpel aja nih ya Kak. Ya. Misalnya kayak bantuin mama di rumah, Ya. beres-beres, terus habis bangun tidur kita beresin tempat tidur kita sendiri, terus itu saya masak atau ngepel gitu Ya. kan. Ya Kalau betul Kakak, tuh. Ya betul tuh Kak. Nah mungkin orang tua kita nih lagi pikirannya lagi susah ya adik-adik. Nah mereka lagi susah udah nggak mendapatkan uang atau gaji berkurang sementara kebutuhan tetap sama. Nah adik-adik bisa meringankan beban orang tua kalian, yaitu dengan seperti yang Kak Salam tadi bilang, ketika adik-adik rajin membantu mama papa di rumah, misalnya beres-beres, nyuci piring, nah itu beban mama papa kalian akan berkurang ya. Jadi ketika mereka lagi kesusahan mikir untuk makan apa hari ini, besok untuk makan apa, nah, tapi ketika adik-adik dilihat rajin nih, mama papa pasti hatinya akan senang ya, terobati ya. Nah terus ada lagi, adik-adik juga jangan banyak nuntut. Oh mama aku mau jajan ini, mau ke mall, mau ke sini. Nah jangan. Nah adik-adik harus bisa mengerti keadaan orang tua kita di rumah ya. Karena kita kakak-kakak di sini kita nggak tahu kondisi adik-adik keluarga kalian seperti apa di rumah. Nah adik-adik bisa meringankan beban orang tua kalian dengan cara membantu pekerjaan di rumah. Kemudian dengan cara tidak banyak menuntut ya. Dan juga ada lagi Kak, satu lagi. Nah menunjukkan kebaikan itu seperti ayat hafalan kita tadi dalam Filipi 4 ayat 5 itu tidak hanya berupa memberi makanan ya atau memberi uang, tetapi juga dengan memberikan perhatian, bentuk perhatian Kakak. Nah contohnya apa ya adik? Nah contohnya nih adik-adik bisa menanyakan kabar teman-teman kalian, misalnya sesekali telepon atau kirim WA apa kabar, karena kita nggak tahu keadaan mereka seperti apa ya di sana, apakah ada keluarga mereka yang mengalami korban COVID, kita nggak tahu. Nah salah satu cara kita untuk menunjukkan kebaikan kita atau belas kasihan kita hari-hari ini bisa dengan cara
menanyakan kabar. Ya, nah, kalau mereka lagi sedih, kita bisa menghiburnya dan mendoakan. iya, dan mendoakannya, ya. Nah, karena tadi coba kita sekali lagi yuk kita ucapkan ayat hafalan kita tadi. Di mana tadi Kak? Filipi 4 ayat 5. Ayat 5. Yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, jadi apa tadi Kak? Jadi kita harus menunjukkan kebaikan kita kepada sesama manusia ya Kak. Ya, dengan cara mempraktekannya ya Kak. Kita nggak boleh diem aja, jadi kita harus ada praktek yang kita harus lakukan tadi. Iya. Jadi tidak hanya berupa berbagi makanan, tidak hanya berupa memberi uang, tetapi dari bentuk perhatian pun bisa menunjukkan kebaikan kita kepada sesama kita. Nah, di awal kalimat Filipi 4 ayat 5 dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendak itu berarti sebuah kata perintah ya kan? Berarti kita harus melakukannya. Nah, kita harus menunjukkan kalau kita ini adalah orang yang baik, bahwa kita ini adalah orang Kristen, bahwa di dalam hidup kita ada Kristus. Nah, sehingga orang yang terlebih-lebih orang yang belum mengenal Tuhan ya Kak, mereka bisa melihat bahwa di dalam hidup kita ini ada terang Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, dan kita menjadi suratan yang terbuka bagi orang-orang yang belum terutama belum mengenal Tuhan. Nah, lewat hidup kita mereka bisa berubah. Mereka bisa bertanya, wow, si A itu luar biasa ya, baik ya, gitu ya. Iya ya, emang dia ketahuan, dia rajin berdoa, dia rajin ke gereja. Nah, seperti kakak nih, waktu saya jatuh, ada teman kakak nih, adik-adik, kakak hebat ya, dia bilang, kakak itu, sampai teman kakak ini bilang, emang kakak itu yang ketahuan ya, kalau kakak itu banyak sering berdoa, sampai jatuh yang seperti itu pun kakak nggak ngerasain apa-apa, kata teman kakak itu. Nah, itulah suatu Untuk pertolongan Tuhan ya Kak. ya. Oke, nah sekian hari ini firman Tuhan. Nah, jadi yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini yaitu bahwa kita harus menunjukkan kebaikan sama kita. ya, kita Cara praktek ya, dan syaratnya kita harus mempraktekkan seperti siapa tadi? seorang Samaritan. Iya, seorang Samaria yang menunjukkan belas kasihannya kepada seorang Yahudi. Padahal mereka nggak berteman ya Kak. Tapi itu artinya ketika kita melakukan kebaikan, kita nggak boleh memandang suku, iya, dan kita juga tidak boleh dia kan jahat, apa yang saya berbuat baik kepada dia? Bukan. Hukum kasih itu adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan, bukan kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kebaikan. Oh, kebaikan juga harus dibalas dengan kebaikan, jangan kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tapi harus kebalikannya ya, kejahatan dibalas dengan kebaikan, kebaikan dibalas dengan Kebaikan juga. iya, lebih kebaikan lagi. Oke adik-adik. Nah, hari ini sekian firman Tuhan. Hari ini kita sekarang kita berdoa yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu mengajarkan kami hari ini supaya kami menunjukkan kebaikan kami kepada sesama kami manusia, dan kami menunjukkan belas kasihan kami kepada sesama manusia Tuhan, dan kami boleh mempraktekkannya Tuhan, untuk kami saling berbagi, saling memperhatikan satu sama lainnya Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami, terlebih orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, boleh melihat terang Kristus ada di dalam hidup kami, bahwa ada Kristus dalam hidup kami, bahwa kami menjadi
berkat dan terang bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah online di rumah Tuhan. Berkat-Mu berlimpah atas mereka, perlindungan-Mu sungguh sempurna atas mereka Tuhan, yang sedang ujian menaikkan kelas. Tuhan juga merapi mereka di dalam ujian mereka Tuhan, dan dalam kiranya juga mereka boleh menikmati hari-hari mereka bersama keluarga mereka di rumah ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, selanjutnya apa Kak? Selanjutnya kita akan saksikan Arti Pentakosta yang ketiga. siapa yo yang sudah hafal dan gerakannya? Nah, semua mengikuti ya, dan gerakannya juga. Oke? Silakan. Pentakosta yang ketiga artinya pencurahan Roh Kudus dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa dan terbesar dan yang terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi di Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, gimana firman hari ini dan ibadah hari ini? Sangat memberkati banget ya. Oh ya adik-adik, terima kasih ya sudah beribadah online di hari ini. Terus jaga kesehatan, terus memberkati. Dah.